Halo, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk akar. Nah, materi ini merupakan materi matematika peminatan untuk kelas 10 SMA. Oke, silakan ditonton video ini agar kamu memahami tentang materi ini. Bentuk akar. Nah, secara umum pernyataan bentuk akar dituliskan sebagai akar pangkat N dari X. Ya, ini secara umum ya, akar pangkat N dari X, di mana N itu merupakan bilangan bulat yang lebih dari 1, dan kemudian itu disebut sebagai indeks. Nah, ini N yang ini disebut sebagai indeks. Kemudian tanda ini disebut sebagai tanda akar. Nah, contohnya seperti ini. Akar pangkat 3 dari X dituliskan sebagai akar pangkat 3 dari X. Nah, ini dia cara penulisan akar pangkat 3 dari X. Kemudian untuk akar pangkat 2 dari X dituliskan seperti ini. Dan ini sama dengan akar X. Nah, biasanya kalau dia bentuk akar pangkat 2 dari X, pangkat 2-nya tidak perlu dituliskan lagi. Dan selanjutnya ini nanti akan disebut sebagai bentuk akar. Bentuk akar adalah jika bilangan yang terdapat di bawah tanda akar itu bukan bilangan kuadrat. Jadi, kalau misalnya di sini angkanya itu atau bilangannya itu bukan bilangan kuadrat, maka dia disebut sebagai bentuk akar. Contoh bentuk akar, nih akar 2. Nah, ini kan 2 kan bukan bilangan kuadrat, makanya ini merupakan bentuk akar. Kemudian akar 3, akar 5, akar 13, dan lain-lain. Kemudian contoh yang bukan bentuk akar, ini akar 4. 4 itu kan merupakan bilangan kuadrat, itu 2 kuadrat. Jadi ini bukan bentuk akar. Atau akar 16 atau akar dari 2,25 dan seterusnya. Oke, itulah dia contoh bentuk akar dan contoh bukan bentuk akar. Oke, nah sifat-sifat bentuk akar. Untuk A, B, P, dan Q merupakan elemen bilangan real berlaku. Yang pertama, akar A kuadrat itu sama dengan A. Lalu, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B, di mana A-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan B-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misalnya nanti dia bilangan negatif atau A-nya lebih kecil dari 0, maka nanti itu menjadi bilangan imajiner. Sementara kita di sini pembicaraannya adalah bilangan real. Nah, kemudian untuk bentuk pembagian, akar dari A per B itu sama dengan akar A per akar B, di mana A-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Kenapa nggak sama dengan 0? Karena untuk penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian P akar A tambah Q akar A. Nah, ini kalau bentuk akarnya sama, ini bisa kita tuliskan menjadi P tambahkan dengan Q dalam kurung, kemudian akar A, di mana A-nya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sifat berikutnya, kalau dia bentuk pengurangan, caranya sama dengan penjumlahan, hanya tandanya di sini adalah kurang. Kemudian untuk perkalian, P akar A kali Q akar B, nah ini sama dengan, ini boleh dikalikan depannya nih, P kalikan dengan Q menjadi PQ. Kemudian akar A kali akar B itu sama dengan akar AB, ya kan? Dengan syarat A-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan B-nya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, supaya lebih paham penggunaan sifat-sifat bentuk akar, perhatikan contoh berikut ini. Oke, kita masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Nah, menyederhanakan bentuk akar itu caranya adalah dengan mengubah bilangan yang ada di bawah tanda akar menjadi perkalian dua bilangan yang dimana salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Nah, perhatikan contohnya. Yang pertama, akar 12. Nah, ini 12 kita ubah menjadi perkalian dua bilangan di mana salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Makanya 12 di sini kita buat menjadi 4 kali 3. Karena 4 itu merupakan bilangan kuadrat kan? Jadi ini sama dengan, kita gunakan sifat yang bentuk perkalian tadi. Ini sama dengan akar 4 kali akar 3. Oke, akar 4 berapa? 2. Kali dengan akar 3 berarti jadi 2 akar 3. Bisa ya?
Nah, yang kedua, akar 27. Nah, 27 itu sama dengan 9 kali 3. Ini sama dengan akar 9 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3. Akar 9 itu 3, kalikan dengan akar 3 jadi 3 akar 3. Oke. Pastikan perkalian dua bilangannya itu salah satunya merupakan bilangan kuadrat ya. Misalnya nih seperti yang nomor 1 ini, kalau misalnya kita buat 12 itu sama dengan 6 kali 2. Akar 6 nggak ada, akar 2 juga nggak ada yang bulat hasilnya ya kan. Berarti harus pakai yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Oke, sekarang yang nomor 3, akar 8 X pangkat 5. Nah, ini bisa kita pecah menjadi akar 8 kali akar X pangkat 5. Nah, ini sama dengan akar 8. 8 kita ubah menjadi perkalian dua bilangan, salah satunya bilangan kuadrat yaitu 4 dikali 2. Menjadi akar 8-nya menjadi akar 4 kali 2 kali. Nah, ini juga demikian. X pangkat 5-nya kita pecah menjadi X pangkat 4 kali X. Yang sama dengan akar 4 kali akar 2 kali akar X pangkat 4 kali akar X. Ini sama dengan akar 4 itu 2 dikali akar 2 berarti 2 akar 2. Akar X pangkat 4 itu sama dengan X kuadrat kali akar X. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2 kali X kuadrat dikali akar X. Sama dengan yang bentuk akarnya kita gabungkan 2x kuadrat akar 2x. Lalu yang keempat, ini sudah masuk ke operasi aljabar ya. Akar 32 tambah 3 akar 2 kurang akar 8. Nah, akar 32 itu kan sama dengan 4 akar 2. Dari mana itu? 16 kali 2, akar 16 4 ya. Kemudian tambah 3 akar 2 ini sudah bentuk akar, dikurang 8. Dikurang akar 8. Nah, akar 8 tadi adalah 2 akar 2. Oke. Sama-sama akar 2 berarti bisa kita jumlahkan ataupun kurangkan yang angka di depannya. Berarti ini 4 tambah 3 kurang 2. Pakai sifat yang tadi ya, akar 2. Oke, ini sama dengan 5 akar 2. Nah, itulah cara menyederhanakan bentuk akar. Oke, menyederhanakan bentuk akar A tambah 2 akar B atau akar A kurang 2 akar B. Nah, caranya adalah kita mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang di sebelah kanan. Akar A tambah atau kurang akar B ini sama dengan akar M plus minus akar N. Maksudnya di sini nanti kalau misalnya di sini tambah, di sini juga tambah, kalau di sini kurang, di sini juga kurang ya. Dengan catatan nanti di sini M-nya harus lebih besar dari N. Nah, dengan syarat bahwa nilai A itu sama dengan M tambah N. Kemudian nilai B itu sama dengan M kali N. Nah, jadi di sini ceritanya kita mencari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya A, kalau dikalikan hasilnya B. Oke, perhatikan contohnya supaya paham. Oke, nah ini akar 7 tambah 2 akar 10. Oke, kita buatkan sama dengan akar M tambah N. Nah, A-nya di sini adalah 7. Kemudian B-nya, ini perhatikan ya di sini 2, di sini juga 2 ya. Berarti langsung saja ke B-nya ini. B-nya sama dengan 10. A-nya itu tadi kan M tambah N, makanya sini M tambah N-nya sama dengan 7. Kemudian M kali N-nya, si B-nya tadi sama dengan 10. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai M-nya sama dengan 5 dan N-nya sama dengan 2. Kalau kita jumlahkan dia 7, 5 tambah 2, 7. Kemudian kalau kita kalikan hasilnya 10. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi ini hasilnya menjadi akar 5 tambah akar 2. Jadi kalau misalnya ketemu soal akar 7 tambah 2 akar 10 itu berapa ya? Kan susah ngitungnya. Jadi ini bisa disederhanakan bentuknya menjadi akar 5 tambah akar 2. Oke. Nah, soal yang kedua, akar 5 dikurang 2 akar 6. Nah, ini bentuknya sama ya. Jadi ini hasil penjumlahannya, M tambah N-nya adalah 5, kemudian M kali N-nya adalah 6. Nah, ini maka M-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 2. Ingat tadi yang lebih besar si M-nya ya. Maka akar dari 5 kurang 2 akar 6 itu sama dengan akar 3 kurang akar 2. Itulah bentuk sederhana dari bentuk akar yang ini. Oke, itulah dia bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar A tambah atau kurang 2 akar B.
dan contohnya. Oke, di sini ada soal latihan. Silakan dikerjakan sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Nanti jawabannya silakan dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video penjelasan tentang materi bentuk akar dan bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.